nama saya Didik Gunardi dan saya di sini diberi tugas sebagai Komandan Rescue yang ada di Kesatuan Untirta Pakupaten. Nama saya Ahmad Saprandi, jabatan saya sebagai anggota ya. Saya udah mengalami jadi satpam negara selama kurang lebih 33 tahun mengabdi di pengamanan NKRI. Ya alhamdulillah udah lulus atau udah selesai. Saya ditarik kembali mulai tanggal 8 Januari 2024 menjadi Danru di Untirta sini, Pakupaten khususnya. Untuk saya pribadi, kemungkinan jam terbang saya udah jauh ya sama Pak Komandan lebih senior. Kalau saya hitung untuk jadi satuan pengamanan itu mulai beraktivitas dari 2004 di perusahaan pertama. Itu di perusahaan pertama dan kesini kan udah 3 perusahaan nih. Nah, intinya untuk jadi satuan pengamanan. Jadi bahasa kalau untuk jam terbang, untuk kematangan, tingkat kematangan itu mungkin beliau lah yang lebih banyak gitu. Kalau di sisi lain kalau saya mungkin masih dalam ini anggota. Ya, istilahnya kalau bukan ini kan beda Danru, ada wakil Danru, ada chief, ada pembina. Nah saya nih paling bawah di anggota namanya. Ini itu aja pengalaman kerja saya baru saya punya. Kalau untuk saya pribadi di Untirta ini kebilang masih baru. 2024 awal Januari saya direkrut. Nah begitu saya dari PT Japsostek di BPJS Ketenagakerjaan. Nah lalu saya dapat panggilan kerja bergabung di Untirta dari Januari 2024. Nah sampai sekarang masih berjalan sebagai anggota. Kayak kalau saya sendiri ya itu tadi yang rangkaiannya jadi satpam NKRI lanjut ditarik ke Untirta. Kalau untuk tugas pokok anggota satpam yang intinya untuk melintas kinerja itu sebagai Danru untuk mengatur maupun mengawasi anggota yang di lapangan. Jadi di lapangan itu untuk membuat nyaman dari warga yang ada di kampus tersebut. Kalau untuk tugas Danru sendiri itu meliputi, kita ambil garis besar saja ya. Jadi satu, untuk mengisi absen atau mendata anggota yang masuk maupun yang tidak masuk atau yang berhalangan. Mengatur anggota di lapangan, mengawasi kegiatan anggota di lapangan. Kalau saya sih mungkin sama intinya, kalau tugas satpam itu sama di mana-mana pun juga. Yang pasti yang pokok utamanya itu kan menjaga aset perusahaan, pimpinan itu yang wajibnya gitu loh. Jadi selebihnya mungkin sama yang sudah disampaikan sama Pak Danru tadi. Karena memang satuan pengamanan itu pasti sama, tugas pokoknya itu sama deh. Yang pasti itu menjaga aset perusahaan, lingkungan, sama pimpinan kita sendiri di sini. Gitu ya. Untuk memberi kenyamanan itu dimana kita udah punya pegangan ya. Istilahnya sejenis pedoman kita itu SOP yang kita gunakan. Jadi apapun bentuknya itu SOP itu sudah mencakup semua apa yang disebutkan sama anggota tadi mengenai pengamanan, kenyamanan, semua sudah tercantum di SOP itu. Yang selebihnya paling penambahan yang tadi yang seperti mbak-mbak ngelihat
kita di lapangan gitu kan, itu kan kayak menjaga keamanan, itu kan yang hal-hal yang kayak yang utama lah kendaraan gitu kan, yang khususnya roda 4 mobil. Kita juga begitu, dosen atau Pak Rektor ataupun pejabat lainnya pemasukan tetap kita arahkan, kayak kita ngecek juga kayak kaca mobil, kalau takutnya masih terbuka kan kita ingatkan juga, takut ada barang berharga di dalamnya. Kalau untuk kendaraan bermotor roda 2 kan kayak helm, kunci, nah itu kita selalu ingatkan pada teman-teman adik-adik kita di sini gitu kan. Setidaknya kita sudah mengingatkan, istilahnya apa ya, nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kayak keluar area gitu kan, kayak ada pengecekan STNK, itu salah satu buat ini kenyamanan juga kan. Jadi hal-hal yang orang-orang yang oknum, intinya oknum yang tidak bertanggung jawab itu kan kita sudah setidaknya apa ya, menanggulangi lah, istilahnya mencegah lah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, semua berkat doa mahasiswa yang ada kita berjalan lancar. Toh kalau emang ada ini ya itu tadi kadang saling intermezzo masing-masing. Jadi nggak ada istilahnya kok saling ini itu nggak ada. Semua itu karena apa? Kita merangkul semua kekeluargaan atau silaturahmi yang ada, yang kita terapkan di sini. Jadi apapun siapapun bentuknya, dari manapun asalnya, kita harus sama-sama. Kalau untuk teman-teman ada mahasiswa di sini, intinya ya kita saling ini aja. Kalau kita di luar jam kerja ya, intinya di luar jam kerja ya. Kalau jam kerja ya kita udah anggap kayak keluarga kita sendiri, semuanya sama. Kita nggak istilahnya ini mahasiswa itu jurusan mana, tetap kita tetap kenal di jalan ya, mereka kenal nyapa kita ya, kita tetap nyapa, kita saling ngobrol. Kalau butuh bantuan untuk pertanyaan kita kasih solusi seperti apa gitu ya, kayak keluarga besar aja semua kita di sini, baik Pak dosen, Pak Rektor ataupun pejabat yang lainnya juga, teman-teman mahasiswa juga sama. Intinya kita keluarga besar lah gitu, intinya kita satu keluarga, tidak ada yang dibeda-bedakan atau tidak ada yang memilih atau pandang bulu atau siapapun, kita tetap sama begitu aja. Kalau untuk motivasi menjalankan tugas tiap hari itu gimana sinergi kita sama rekan-rekan dan mahasiswa yang ada. Karena tiap hari pun pemberitahuan atau pengumuman atau pelaksanaan kinerja anggota pasti lain-lain. Jadi di situ akan tercipta komunikasi yang baik dan sinergi yang baik. Jadi akhirnya apa? Timbul rasa punya tanggung jawab masing. Ya, saling mengingatkan satu sama lain, baik rekan kerja, pimpinan, kita saling mengingatkan lah, saling tanggung jawab satu sama lain. Dan yang terpenting itu kan pasti satu, jaga kesehatan. Tuh, orang kalau udah nggak sehat susah mau kerja. Yang pasti kan itu yang utamanya. Yang kembali lagi kalau untuk aturan atau apa, kita mah udah punya SOP-nya masing-masing, itu tetap kita sama gitu. Intinya antara tidak membeda-bedakan lah, yang si A, si B, si C, itu tetap kita satu keluarga. Perkenalkan, nama aku Zaksi dari Hukum Angkatan 2022. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih selama ini ngerasa aman-aman aja. Terus cuma emang beberapa kali mendengar kayak mungkin ada motor yang hilang gitu. Cuma untuk saya sendiri sih merasa aman karena nggak pernah ngerasain sih gitu. Saya puas sih karena beberapa kali saya
sering naruh motor sampai malam itu aman sih. Terus kayak teman saya juga pernah kunci motornya hilang, itu ternyata dijaga sama satpamnya. Saya berhasil. Mungkin sarannya, karena beberapa berita yang saya dengar juga ada motor yang hilang, dan itu mungkin bisa lebih ditingkatin keamanannya. Mungkin untuk pengecekan STNK-nya itu lebih ditingkatkan lagi, apalagi di jam-jam rawan seperti sore gitu. Biasa.